Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, alhamdulillah, ini adalah satu kebahagiaan bagi ana untuk bisa hadir kembali di masjid ini, yang semoga kehadiran kita semua di masjid ini bagian dari indikasi, bukti bahwa kita semua adalah orang-orang yang beriman. Idza ra'aita ar-rajula yartadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau engkau melihat orang yang rajin ke masjid, maka percayalah bahwa dia orang yang beriman. Rasulullah SAW juga bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang kelak di hari kiamat akan dinaungi di saat matahari didekatkan 1 mil dari kepala manusia. Ada 7 golongan orang yang tidak akan merasakan teriknya matahari. Ada 7 golongan yang tidak merasakan teriknya matahari. Salah satu adalah rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masajid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Lelaki yang hatinya itu selalu rindu dengan masjid. Setiap kali dia keluar dari masjid, dia merasakan ada rasa rindu. Rindunya tidak bisa terobati sampai dia kembali ke masjid, sampai dia datang lagi ke masjid. Untuk apa? Untuk sholat, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan seorang yang beriman adalah ketika dia bisa kembali ke dalam masjid. Wa ju'ilat qurratu aini lis-shalah. Kedamaian hidupku itu, kata Nabi SAW, kedamaian jiwaku itu Allah letakkan di dalam salat. Ahabbul biqa ilallah, tempat yang paling Allah cintai, masajiduha, masjid-masjid. Dimanapun masjid itu adalah tempat yang paling Allah cintai. Wa abghadul biqa ilallah, tempat yang paling Allah benci adalah aswaquha, pasar-pasar. Di sini kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Di masjid kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mencari barang, keuntungan, tetapi untuk apa? Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan manusia dengan 2 unsur, ada raga dan jiwa. Ketika satu dari 2-nya rusak, maka dia tidak layak dikatakan sebagai manusia. Kalau jiwanya rusak, walaupun dia hidup malang melintang di muka bumi ini, telinganya bisa mendengar dengan baik, matanya bisa melihat dengan baik, sehat secara medis, tetapi Allah SWT tegaskan mereka itu tidak layak disebut manusia. Inhum illa kal an'am balhum adall. Mereka itu tak lebihnya binatang, bahkan mereka lebih buruk dibanding binatang. Sapi bisa melihat, bisa mendengar, tetapi sapi tidak bisa menggunakan pendengarannya, penglihatannya untuk memilih yang halal dari yang haram, yang baik dari yang buruk. Yang ada cuma nafsu, selera. Dia melihat tumbuhan hijau, tidak peduli, pokoknya hijau dimakan. Mau ladangnya orang atau lain sebagainya tidak peduli. Standar dia hanya nafsu. Itu tatkala jiwa manusia rusak. Raga ketika rusak,
mati. Betapa banyak orang yang kecelakaan, raganya rusak, jiwanya tidak. Yang rusak raganya, dia pun mati. Karena itu, sebagaimana kita peduli untuk menjaga kesehatan raga agar tidak rusak, kita makan yang bergizi, minum yang bergizi, berolahraga, dan kalaupun merasakan sakit kita ke dokter, berobat. Agar apa? Agar raga kita bisa sehat walafiat. Maka sepatutnya kita bertanya, seberapa sering kita peduli dengan jiwa kita. Jangan sampai kita hidup di dunia malang melintang di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita dikatakan sebagai amwatun ghairu ahya. Mereka itu orang-orang yang sudah mati. Mereka tidak layak dikatakan hidup, padahal jasadnya hidup. Tapi dianggap sebagai tidak ada bedanya mereka dengan bangkai, dengan mayat. Mereka hanya hidup dengan jasad, tidak dengan jiwanya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan jiwa manusia bisa sakit sebagaimana jasad manusia juga sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Dan justru bukannya Allah sembuhkan mereka dari penyakitnya, fazadahum marad, ditambah parah sakitnya. Kenapa? Allah yang zat penyembuh kok tidak berkenan menyembuhkan orang yang sakit jiwanya? Sepatutnya kita bertanya, sudahkah jiwa kita sehat? Kita sering curhat, Ustaz, anak sakit hati, anak kecewa. Saudara yang seharusnya nolong, saudara yang seharusnya membela, membantu, justru dia yang mengkhianati, dia yang nipu. Anak sakit di hati anak, Ustaz. Teman sudah sekian lama anak bantu dia, anak nolong dia, di saat anak kesusahan cuek, seakan-akan tidak kenal. Anak kecewa, terasa banget di hati, Ustaz. Kekecewaan itu mendalam. Anak seumur hidup tidak akan melupakan kejadian ini. Sakit hati saya. Jasadnya sakit kan dia di saat dikhianati? Tidak. Jasad dia tidak sakit. Yang sakit hatinya, jiwanya yang sakit. Suami sakit hati sampai tidak doyan makan gara-gara istrinya selingkuh. Kenapa? Sakit hati anak, terhina. Padahal bisa jadi dia direktur di perusahaannya, bisa jadi dia kepala bidang di kantornya, bahkan mungkin dia kepala wilayah, bahkan menteri, bahkan presiden. Ketika istrinya selingkuh, dia merasa sakit hati. Sebaliknya, kaum wanita menangis ketika diduakan, suaminya nikah lagi, sakit hati, dikhianati. Terbukti yang suami yang selama ini katanya setia-setia, sehidup semati katanya, ternyata teganya di belakang ternyata dia sudah menikah. Sakit hati anak, Ustaz. Yang sakit apanya? Hatinya. Nah, tahukah antum bahwa ada obat yang kalau antum minum antum tidak akan pernah merasakan sakit hati? Silahkan, mau dikhianati, mau disakiti, mau ditipu, mau diapakan, tidak ada sakit hatinya. Kamu tidak kecewa dikhianati? Enggak, biasa aja. Kenapa? Karena sudah minum obat. Minum obat yang menjadikan jasad anak kebal. Di dunia, dalam dunia kesehatan medis, kita kenal namanya imunisasi. Sudah imun jasadnya, maka tidak takut penyakit tersebut. Atau bahkan mungkin sudah pernah kena penyakit tersebut. Akhirnya secara natural, secara alami, jasadnya membentuk imunitas, kemampuan untuk menolak penyakit yang serupa. Cacar air misalnya,
Masyhur di masyarakat kalau orang sudah pernah kena cacar air, tidak terkena cacar air lagi, katanya dalam tubuhnya sudah ada imunitas. Pernahkah antum bertanya, bagaimana caranya agar dalam diri saya tumbuh daya imunitas sehingga ana tidak pernah sakit hati lagi? Ana cukup disakiti sekali dan kemudian dalam tubuh saya, dalam jiwa saya terbentuk daya imunitas. Yang terjadi sebaliknya, Ustaz. Dia sudah mengkhianati sekali, anak kira sudah bertobat, dia sudah minta maaf, anak maafkan. Ternyata diulang, Ustaz. Semakin sakit rasanya, Ustaz. Katanya kayak gitu. Tapi kalau kita bicara tentang kesehatan raga, ada orang yang jasadnya sehat, dia di screening oleh lab, di rongsen, tes darah, tidak ada yang kelainan. Kemudian dia mengatakan, Anda sedang sakit ya akhi. Apa kata kita? Bohong. Tes darah sehat, tensi semuanya sehat. Kok antum ngaku sakit? Iya, sakit Ana. Kenapa? Tetanggana sakit, Ana ikut merasa sakit. Ada yang orang seperti itu? Tetanggana sembuh dari sakitnya, anak sakit, ganti anak yang sakit. Enggak. Tapi dalam dunia jiwa banyak orang yang sakit gara-gara saudaranya dapat harta, punya rumah, punya kendaraan baru, punya jabatan. Sakit hati gitu ya. Iri, hasad. Kenapa antum masalah? Ada apa dengan antum? Itu tetangga itu sekolahnya di bawah saya, masuk kerjanya setelah saya, kok tahu-tahu dia diangkat jadi kepala bidang, membawahi saya lagi. Sakit hati anak. Kenapa? Ada hasad. Ada hasad. Sehingga menjadikan jiwa kita sakit. Padahal tidak ada apa-apa, tidak ada yang menyakiti dia. Emang dia menghina kamu? Tidak. Dia merendahkan kamu? Tidak. Mengkhianati kamu? Tidak. Saya itu lebih pandai. Kenapa yang diangkat justru malah dia sakit? Ya, tidak doyan makan, tidak bisa tidur. Sholat pun tidak khusyuk. Sahwi terus sujudnya. Kenapa? Gara-gara teman sekolahnya jadi pimpinan dia di kantor. Bukannya bersyukur, alhamdulillah pimpinan saya teman sendiri, insya Allah tidak banyak masalah. Justru malah sakit dia, Pak. Dia lebih senang kalau teman yang jadi pimpinan itu orang lain. Mending orang lain jadi pimpinan dibanding adik kelas. Masa lebih mudah adik kelas, dia yang nyuruh saya, dia yang ngarahkan saya. Dia lebih baru masuk tapi sudah jadi pimpinan. Sakit hati dia. Ada hasad. Ketika ada orang miskin, sakit juga, Pak. Kenapa? Ada sakit sombong, Pak. Kamu orang kere katanya. Saya dong orang kaya. Jadi ada orang gagal pun sakit. Ada orang berhasil, sakit dia. Nah terus maunya apa? Kapan antum bisa sehat? Hanya ada satu cara agar dia sehat. Kalau dia sudah menjadi Tuhan. Dan itu tidak mungkin. Karena ada orang gagal dia sakit, ada orang berhasil dia sakit. Makanya hanya ada satu resep agar kita itu bisa sehat jiwa kita. Rumah sakit jiwa sudah hendak siap menerima pasien baru, Pak. Sudah terlalu banyak. Pilkada bikin stres, masuk rumah sakit. Di pasar banyak yang stres. Di kantor banyak yang sakit. Sampai saya pernah ketemu dengan seorang dokter jiwa katanya. Defaultnya orang itu semuanya stres katanya. Alhamdulillah. Jadi semua orang itu dalam kondisi stres. Berarti tidak ada orang sehat. Rata-rata mayoritas orang itu sakit semua. Anak bilang yang sakit antum. Karena merasa hanya antum yang sehat. Sampai level seperti itu merasa semua orang sakit, yang sehat cuma dia sendiri. Itulah kesombongan.
sakit. Ya. Akhwatul iman, maukah antum ana ajari resep di mana antum tidak bisa sakit, tidak merasa sakit, mau dikhianati, ditipu, atau ada orang sukses atau ada orang gagal, tidak pernah sakit, hati antum tetap sehat, sehingga antum makan tetap enak, tidur tetap nyenyak, bisa tersenyum dengan siapapun, walaupun dengan orang yang mengkhianati tetap bisa senyum. Resepnya sederhana. Sadarilah bahwa antum manusia bukan Tuhan. Itu resepnya. Apapun yang terjadi ini bukan kebetulan. Itu sudah ditakdirkan. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Karena ketika Allah menghendaki sesuatu, sederhana bagi Allah, kun, jadilah, maka terjadilah. Ketika kita beriman kepada takdir, kita kembalikan semua kejadian yang menyenangkan atau menyusahkan, ini terjadi atas kehendak Allah. Maka hanya ada satu dalam diri kita, bersyukur. Aisyah menceritakan bagaimana kehidupan Nabi SAW, sikap beliau, perasaan beliau menghadapi semua kejadian yang menyenangkan atau menyusahkan. Karena Rasulullah SAW yahmadullah ala kulli ahyani. Nabi itu selalu mengatakan alhamdulillah, padahal beliau sakit, padahal beliau terjatuh, padahal beliau rugi, padahal beliau dikhianati, beliau selalu mengatakan alhamdulillah. Kalau terjadi sesuatu yang menyenangkan, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah, segala kebaikan yang terjadi itu terjadi atas nikmat dari, ini adalah nikmat, disyukuri, alhamdulillah. Kalau terjadi sesuatu yang menyakitkan, tidak sesuai dengan harapan, beliau tetap alhamdulillah ala kulli hal. Apapun yang terjadi, maka hanya Allah yang aku puji. Kenapa kita tetap memuji Allah? Karena ini bukti bahwa kita manusia. Kita sadar. Sehingga ketika kita dikhianati orang, alhamdulillah, Allah sadarkan saya bahwa ternyata saya tidak tahu yang gaib. Sehingga pengkhianatan orang menambah iman kita. Alhamdulillah, sadar. Sehingga anak tidak sombong. Anak sadar bahwa anak sebagai manusia, sehingga ketika didorong jatuh, lemah saya. Mengingatkan akan semakin menjadikan kita tawadhu, rendah diri. Ketika kita misalnya merencanakan sesuatu dan gagal, tidak berhasil, kita lagi-lagi alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pasti cara Allah mengantarkan kepada kita yang baik, melindungi kita dari yang buruk. Kita memprediksi ini bakal baik, kalau saya kerjakan saya untung, ternyata Allah halang-halangi. Saya husnudzon bahwa dihalanginya ini pasti karena Allah sayang kepada saya. Allah tidak rela memberikan ini kepada saya bukan karena Allah pelit, tetapi karena Allah tahu bahwa itu buruk untuk saya. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Betapa sering kalian itu mencintai sesuatu, mengharapkan sesuatu, padahal itu buruk. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Sebaliknya, bisa jadi engkau senang mengharap sesuatu, membenci sesuatu, padahal itu baik bagi kalian. Kalau kita berhasil mengaitkan, mengembalikan semua kejadian yang menyenangkan atau menyusahkan kepada takdir, maka tidak ada namanya kecewa, tidak namanya sakit hati, tidak ada namanya buruk. Semua itu baik. Kenapa? Karena wamallahu bidzallamin lil abid. Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya. Yang zalim siapa?
manusianya yang zalim. Sehingga ketika kita terjatuh, dikhianati orang, kita tidak melihat bahwa orang ini jahat, orang ini kejam, orang ini tidak tahu balas budi. Kita tidak mengaitkan itu. Kita justru kembali kepada diri sendiri. Ini adalah bukti bahwa saya sudah jauh dari Allah SWT. Karena Allah berjanji, Allah yatawallas sholihin. Allah itu sudah berjanji, Allah itu akan mengurusi, mencukupi seluruh urusannya orang yang saleh. Ini adalah bukti saya sudah keluar dari rel. Ketika dikhianati, ada orang yang bisa menyakiti kita, itu adalah teguran dari Allah bahwa Allah membiarkan kamu, Allah tidak melindungi. Ini kondisi yang paling buruk. Kalau kita ingin naik kelas, kita justru malah berhusnudzon. Allah Subhanahu wa taala mendekatkan surga dari pintu sabar. In tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Kalau engkau bersabar dan terus bertakwa kepada Allah, kejahatan mereka, pengkhianatan mereka, tipu muslihat mereka tidak akan merugikanmu sedikit pun. Kenapa mesti kita sedih? Kenapa mesti kita kecewa? Kenapa mesti kita takut? Kita kembalikan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan, mari kita berlatih untuk mengembalikan semua urusan dalam hidup kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau gitu caranya kita jadi pemalas, Ustaz. Udahlah sekerja, nanti saatnya datang rezeki datang sendiri. Nggak usah ngoyo kerjanya, katanya orang kan. Sudah nanti takdirnya sukses ya sukses sendiri. Tidak. Suatu hari para sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal kejadian dunia ini dari awal sampai terakhir kelak. Apakah itu sudah ditakdirkan atau itu kebetulan? Nabi mengatakan kullu syai'in biqadar hatta al-'azzu wal kaisu. Segala sesuatu itu sudah ditakdirkan sampai tidak berdayanya seseorang ataupun kecerdasan seorang sehingga dia ulet, bisa melakukan, berhasil, sukses. Itu semuanya sudah berjalan dengan takdir. Afala nattakilu alama huwa maktub. Kalau demikian kenapa kita tidak diam saja? Dah berpangku tangan saja. Tidak lebih baik berpangku tangan saja kalau semua sudah ditakdirkan. Kata Nabi, la i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Jangan berpangku tangan. Teruslah berusaha, berupaya. Karena setiap kita akan dimudahkan untuk menemui suratan takdirnya. Kita tetap berusaha. Tetapi apapun yang terjadi itu adalah pilihan Allah. Dan pilihan Allah itu pasti yang terbaik. Kecewa, sakit hati itu adalah akibat dari lemahnya iman kepada takdir. Ketika kita beriman kepada takdir, maka kita tidak perlu sakit hati, tidak perlu kecewa, tidak perlu dendam. Makanya Aisyah menceritakan bagaimana Nabi SAW yang betul-betul steril dari sakit hati, steril dari dendam, steril dari kecewa. Beliau mengatakan, "Ma daraba Rasulullah SAW biyadihi imra'atan wala khadiman qat." Nabi SAW tidak pernah memukul dengan tangannya itu, tidak pernah memukul istri ataupun budaknya. Wa manila minhu fayantakimu di nafsi. Nabi tidak pernah disakiti kemudian beliau balas dendam. Yang ada justru sebaliknya, beliau memaafkan. In ta'fu wa tasfahu, kalau engkau memaafkan dan melupakan, mengabaikan, maka itu yang lebih baik. Wa ta'fu aqrabu littaqwa, kalau engkau memaafkan itu lebih dekat pada takwa. In tasbiru wa tattaqu, kalau engkau sabar. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum
wa minal ladzina asyraku adzan katsir wa in tasbiru wa tattaqu. Subhanallah. Nabi hanya diberi pilihan sabar dan terus berusaha untuk bertakwa. Maka ujian demi ujian, gangguan demi gangguan itu justru akan membawa kebaikan. Tidak ada yang buruk. Ketika kita berhasil mengembalikan semua kejadian kepada suratan takdir hidup kita, tidak ada yang buruk, semuanya baik. Kalaupun kita disakiti, maka itu adalah cara Allah untuk mencegah kita dari musibah yang lebih besar, atau membelokkan kita untuk menemukan nikmat yang lebih besar. Sakit hati itu semua biangnya adalah karena kita merasa bahwa inilah yang terbaik dan saya dihalang-halangi, bahkan direbut. Dan kalau sudah diambil orang, habis, tidak ada lagi. Allah sudah kehabisan stok rezeki. Ana sudah nawar tanah, sudah hampir deal, tinggal bayar, tinggal besok ke notaris transaksi, diserobot orang ajar. Yang nyerobot saudara sendiri, semakin sakit. Dalam pepatah Arab dikatakan wa dzulmu dzawil qurba asyaddu madadatan min waqil husamil muhannadi, katanya. Dan praktek kezaliman dari karib kerabat sendiri, orang yang terdekat itu lebih menyakitkan dibanding kejahatan orang lain. Rasa sakitnya itu lebih sakit dibanding disayat dengan pedang yang paling tajam. Rasa sakit ketika terluka itu berlipat ganda tatkala pisaunya itu tajam. Makanya kalau antum kena pisau dapur sakit, tapi ketika kena silet lebih sakit. Kenapa? Karena silet itu betul-betul memecah setiap sel, sedangkan pisau yang tumpul itu merusak sel, memisahkan sel dengan sel. Tapi kalau pisau yang tajam itu betul-betul sel tubuh kita dibelah, sehingga setiap sel yang terluka itu merasakan sakit, sehingga lalu menyakitkan. Nah, dalam patah itu, kezaliman orang terdekat itu lebih menyakitkan. Tetapi lihatlah dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sejarah para anbiya. Nabi Ibrahim, siapa yang memusuhinya? Ayahnya sendiri. Nabi Lut, siapa yang mengkhianati? Istrinya. Antum pernah dapat ayat atau hadis yang menceritakan Nabi Lut mengatakan, ya Allah, istriku ini teganya mengkhianati suaminya. Udah orang semua memusuhi, istri pun ikut mengkhianati. Tidak ada. Nabi Lut alaihi salam ketika mendapatkan kabar bahwa akan segera turun azab, Nabi Lut berusaha membela istrinya, meminta agar istrinya termasuk diselamatkan. Nabi Nuh ketika azab sudah datang, beliau berusaha membela putranya, innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu saleh. Wahai Nuh, anakmu itu bukan keluargamu karena amalan dia bukan amalan yang saleh. Padahal beliau tahu anaknya ini sudah tidak nurut, anak nakal, tidak mengatakan rasakno. Kata bapaknya, enggak. Sampai akhir hayatnya Nabi Lut berusaha membela siapa? Putranya. Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kesempatan, ampunilah dosa orang tuaku. La astaghfiranna laka, wahai ayahku akan terus berusaha memohonkan ampun untukmu. Padahal seharusnya bapaknya ini orang yang paling girang kalau anaknya diangkat jadi nabi. Tapi tidak, justru bapaknya yang terdepan memusuhi Ibrahim alaihissalam. Harusnya sakit hati. Kok bapak tidak merasa tersanjung anaknya diangkat menjadi rasul, menjadi nabi, justru malah memusuhi. Tapi Nabi Ibrahim tidak sakit hati. Kenapa? Karena itulah suratan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dimusuhi oleh orang terdekat, pamannya beliau sendiri Abu Lahab. Memusuhi. Sampai turun surat tabat yada abi
Lahab itu paman kandungnya beliau. Apakah beliau sakit hati, kecewa, curhat? Tidak. Beliau jalani semua itu tanpa beliau merasa perlu dendam. Quraisy itu keluarga dekat Nabi. Justru Quraisy adalah orang yang paling keras permusuhannya kepada Nabi SAW. Ketika datang malaikat penunggu gunung menawarkan jasa balas dendam, bukan debt collector, bukan preman yang akan membalaskannya, sewa preman balas itu, tidak. Malaikat yang datang menawarkan, innallaha qad sami'a ma radda 'alaika qaumuka wa Muhammad, Allah sudah mendengar respon kaummu kepadamu. Wa innallaha qad arsala ilaika bimalakil jibal. Wa Muhammad, Allah sudah mengutus malaikat penunggu gunung litamurahu bima syi'ta, agar engkau perintahkan dia semaumu. Kemudian malaikat penunggu gunung menawarkan, ya Muhammad, in syi'ta an utabbiqu alaihimul akhshabain fa'altu. Kalau engkau mau, dua gunung Mekah akan aku angkat, aku jatuhkan kepada orang-orang Arab, orang-orang Quraisy. Apa kata Nabi? Sakit hati beliau? Kesempatan, rasa lo sekarang binasa habis. Tidak. Nabi justru di saat-saat seperti itu kasih sayang beliau keluar, berkobar saat itu. Bal as'alullah an yukhrija min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Justru saat ini ketika ada peluang balas dendam, tidak ada balas dendam. Justru aku malah lebih berharap, karena ini momentum dikabulkannya doa. Ketika mampu membalas, itu adalah momentum dikabulkannya da'watul mazlum la turad. Dakwanya orang disakiti tidak tertolak. Justru itu beliau manfaatkan untuk mendoakan kaumnya. Ya Allah, semoga dari mereka terlahir dari generasi-generasi yang tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan resep ini dalam firman-Nya, idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah kejahatan orang itu dengan perbuatan yang lebih baik. Karena hanya dengan cara itulah orang yang semula memusuhi akan menjadi pembelamu yang paling setia. Ini resep bahwa kalau kita lampiaskan kekecewaan, kalau kita curhat, kita dendam, maka sakit hati itu tidak terobati. Yang terjadi semakin besar rasa sakitnya, dan permusuhan semakin panjang. 7 keturunan. Tapi tatkala kita menjadi orang besar, memaafkan, kejahatan dibalas dengan kebaikan, maka pada kondisi tersebut antum akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ketika ada orang yang menuduh antum, menfitnah antum, menyakiti antum, mengkhianati, justru antum kirim hadiah. Kenapa? Sebetulnya khianat dia, tuduhan dia itu adalah hadiah pahala yang diberikan kepada antum. Antumnya yang salah paham, dia menyakiti. Tidak, itu adalah bentuk hadiah yang antum salah paham. Kenapa kok kita salah paham dengan sikap jahat orang? Bagaimana caranya agar kejahatan orang itu di mata kita bisa kelihatan itu adalah sebuah hadiah? Lihatlah akhirat. Ketika antum sadar diri banyak dosa, Allahu Akbar, dosa akan dipikul oleh dia. Allahu Akbar, dia akan berkirim pahala kepada saya. Dia akan menghadiahkan pahala amalannya kepada saya. Kapan? Dari kiamat. Di pengadilan, lihatlah banyak orang yang ketika merasa dirugikan material dan imaterial, apa tuntutannya? Ganti rugi. Kalau dia berhasil memenangkan gugatan, puas.
Menang buat alhamdulillah, kerugian material diganti, imaterial diganti. Kerugian material 1 miliar, imaterialnya 100 miliar. Puas dia, alhamdulillah terbayar. Pola pikir ini harus ada dalam diri kita. Alhamdulillah, ana akan dapat ganti rugi yang lebih besar. Di mana? Di hari kiamat. Pahala dia akan diberikan kepada saya, atau dosa saya akan dipikulkan kepada dia. Itu hadiah. Kenapa kita kecewa dengan orang yang menzalimi kita? Kenapa kita sakit hati? Justru kita bersyukur ketika dizalimi. Alhamdulillah, ada hadiah pahala, syukran ya akhi. Itu yang dahulu dilakukan oleh Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib. Kalau ada orang yang menghibai beliau segera beli anggur di pasar, dikirim kepada orang yang menghibai beliau. Sehingga yang menghibai ini heran, ada apa? Kok malah kirim hadiah? Rasulullah SAW bersabda, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, balaslah. Kamu sudah berbuat baik, menghadiahkan pahalamu kepada saya. Saya tidak punya imbalan lain kecuali memberimu setangkai anggur. Justru dia minta maaf, saya hanya bisa membalas segini. Subhanallah. Kok tidak sakit hati? Tidak. Karena beliau melihat kezaliman, ghibah, tuduhan, fitnah yang dilakukan orang itu adalah sebuah hadiah pahala. Tidak kecewa, justru bersyukur. Tidak sakit, justru bergembira dapat hadiah. Seperti halnya kita, Masya Allah, anak tidak kenal dia berkirim hadiah loh. Luar biasa, orang ini baik sekali dia. Itu cara berpikir Al Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka bisa melihat dari sudut yang positif. Kok bisa mereka melihat dari sudut yang positif? Itulah iman. Ketika mereka telah berhasil melepaskan diri dari belenggu materi, dari belenggu dunia. Ya, di dunia memang sakit hati, kecewa. Imam Syafi'i pernah mengatakan, man istughdiba falam yaghdab fa huwa himar. Barang siapa yang disakiti, disinggung, tidak marah, itu keledai. Itu keledai. Antum tidak sakit, disakiti, disakit. Tapi kalau bisa tersenyum, ya alhamdulillah, anak bisa mengendalikan diri, anak melihat dari sisi yang positif. Dia memberi hadiah, dia hadiah pahala, dosa anak dia pikul. Semula dia marah, tapi segera dikendalikan, segera di-manage perasaan dia. Bukan berarti kita keluar menjadi manusia biasa, menjadi patung, menjadi robot yang tidak punya perasaan, tidak. Orang yang beriman kepada takdir, orang yang punya orientasi akhirat itu tetap manusia normal, manusia biasa. Kalau disakiti ya merasa sakit, kalau dikhianati ya sakit, kecewa, tetapi segera dirubah. Ini adalah sebuah peluang, bukan ancaman. Dalam manajemen modern, kita selalu dimotivasi, yang ikut training motivasi itu, bagaimana merubah ancaman menjadi peluang. Inilah manajemen para sahabat dahulu. Ketika mereka orang-orang saleh, dan itu ajaran Al-Quran, ketika mereka mampu merubah energi negatif, kondisi negatif menjadi sebuah peluang. Ini adalah peluang pahala. Lebih baik ana memaafkan dibanding membalas. Suatu hari ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ara'aitu in qataltu rajulan faqata'a yadi. Ya Rasulullah, apa pendapatmu atau apa arahanmu kalau aku dalam kondisi perang, sedang perang tanding dengan seseorang, tiba-tiba dia berhasil motong tanganku. Dia potong tanganku. Kemudian aku terus berperang melawan dia, hatta idza tamakkantu minhu, sampai ketika aku sudah tinggal tebas, aku menang, aku bisa membunuh dia. Dia mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia bersyahadat.
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kufa'anu, tahan dirimu, jangan bunuh dia. Orang itu, ya Rasulullah, innahu qata'a yadi. Ya Rasulullah, dia itu sudah motong tanganku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, in qataltahu fa anta mithlahu qabla an yaqta'a yadak. Kalau kau tetap saja bunuh dia, maka kamu seperti dia sebelum dia motong tanganmu. Alias apa? Kamu akan masuk neraka. Sebagaimana sebelum dia masuk motong tanganmu, dia ahlun nar, orang kafir. Tapi ketika dia sudah bersyahadat, dia muslim. Kalau masih tetap kamu bunuh, kamu terancam dengan neraka karena membunuh orang Islam dengan sengaja. Subhanallah. Manajemen mengendalikan nafsu, mengendalikan amarah, itu diajarkan dalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana kondisi-kondisi yang menyakitkan itu kita bisa merubahnya menjadi ladang pahala bagi kita. Allah Subhanahu Wa Taala dalam hubungan rumah tangga, kita pasti merasakan bahwa dalam hubungan rumah tangga kita sering kecewa dengan istri kita, kecewa dengan suami kita, kecewa dengan anak kita, kecewa dengan ayah kita, dengan ibu kita. Maka Allah ingatkan pola pikir, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Semua orang akan berlari dari saudaranya karena saat itu sadar mereka semua akan menuntut, mengharap andai ayahnya pernah mendolimi anaknya. Anaknya mengharap semoga di dunia ini ayahnya pernah mendolimi dia. Agar apa? Agar dia bisa menuntut imbalan, balasan di akhirat. Sehingga semua orang takut, dari anak sendiri takut, dari ayah sendiri, dari suami, karena mereka pasti akan nuntut. Pasti mereka minta tebusan. Ini orang yang telah berhasil merubah orientasi dari dunia dan materi menjadi orientasi akhirat. Rasa ingin dendam itu hanya akan ada pada orang-orang yang masih hidup di dunia. Orientasinya materi, orientasinya dunia, belum punya orientasi akhirat. Orang yang punya orientasi akhirat akan dengan mudah, dengan lapang memaafkan orang yang menyakiti dan menganggap bahwa dia tidak menyakitinya. Dia sedang mengirimkan pahala, dia sedang mensedekahkan amal kebajikan dia untuk saya. Maka Anda tidak usah sakit hati. Ini adalah hadiah. Ini adalah sebuah hadiah yang dia berikan kepada saya. Itu adalah orang yang sudah berhasil menata ulang orientasi hidupnya sehingga dia menjadi orang-orang yang abdun lillahi azza wa jalla. Orang yang di dunia hidup tetapi akal pikirannya, hatinya di akhirat. Tapi orang yang masih orientasinya dunia, dia pasti dendam, dia pasti sakit hati, dia pasti kecewa, dia pasti ingin membalas. Makanya ikhwatul iman, mari kita rubah bahwa sejatinya yang menjadikan kita itu mudah sakit hati, kecewa, pertama adalah karena kita tidak beriman dengan takdir. Lemah iman kita dengan takdir. Kalau kita beriman dengan takdir, kita akan kembali Allah. Ini adalah takdir Allah SWT. Saya harus menerima dengan lapang dada. Innallaha yabtali ibadah. Allah itu menguji hambanya. Faman radiyah falahu ridho. Siapapun yang menerima ujian itu dengan lapang dada, Allah akan ridho dengannya. Waman sakhita falahu sukht. Yang kecewa, Allah pun akan murka kepada orang tersebut. Maka ketika kita memandang semua urusan itu dengan kacamata takdir, kita akan ridhoi Allah. Ini adalah takdirmu. Ini suratan takdir. Ini sudah ditakdirkan sebelum aku terlahir ke dunia. Aku harus menerima dengan lapang. Aku harus sabar menjalaninya. Yang kedua, Allah tidak mungkin menzalimi kita. Allah pasti punya rencana yang baik. Ini semuanya baik. Sehingga aku harus memuji, alhamdulillah tidak terjadi. Insya Allah ini yang lebih baik. Husnudzan kepada Allah SWT. Sehingga ketika ada yang menyakiti, kita tidak sakit hati.
Karena ini baik, disakiti ini adalah hadiah pahala. Yang ketiga, agar kita tidak mudah sakit hati dengan apapun yang terjadi di sekitar kita. Bahwa ingatlah dosa-dosa kita. Kita butuh tebusan. Alhamdulillah ada orang menzalimi kita, sehingga sana di hari kiamat ada pelampiasan. Saya akan lemparkan dosa saya kepada dia. Saya akan lemparkan dosa, ya Allah, alhamdulillah ada yang mau mikul dosa saya, sehingga dia menuduh, memfitnah, menyakiti. Nah, kita tidak perlu sakit hati. Ini adalah sebuah peluang, ini adalah sebuah kebaikan. Dan yang terakhir yang mungkin sudah waktunya Isya Pak ya, sebagai kiat agar kita tidak mudah sakit hati dan hati kita itu tenang, bahwa ketika kita berinteraksi dengan manusia, standar kebaikan dan keberhasilan kita adalah tatkala kita sabar. Alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Martabat kita di sisi Allah adalah tatkala kita sabar menghadapi gangguan orang. Kata Nabi, yang berinteraksi dengan orang banyak dan dia sabar menerima gangguan mereka lebih baik dibanding, lebih mulia dibanding orang yang akhirnya memilih diri menghindar, mengasingkan diri, mengisolasi diri karena tidak sabar menghadapi gangguan orang lain. Ketahuilah, martabat antum di sisi Allah betul-betul diukur dengan ketabahan, kesabaran antum menghadapi gangguan orang lain. Sehingga ketika kita, ini adalah syarat untuk naik kelas. Antum seperti halnya ketika mau naik pangkat sekolah lagi. Polisi, tentara mau naik pangkat itu harus sekolah, dipelonco lagi sama pimpinannya. Tapi dia menerima itu dengan legowo. Kenapa? Dia akan naik kelas. Ini adalah cara Allah SWT untuk mengangkat derajat kita. Maka kita bersyukur, Allah akan menggiring kita, mengangkat martabat kita selevel demi selevel untuk menjadi aulia Allah, alladzina khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, yang tidak ada rasa gentar dan tidak ada rasa duka apapun yang terjadi di dunia. Kenapa? Karena mereka hanya punya satu tempat bersandar, Allah SWT. Mereka tidak khawatir rezeki Allah kehabisan diambil oleh orang lain. Mereka tidak khawatir peluang itu tertutup, karena semua sudah ditakdirkan, tidak mungkin ada yang bisa merebut. Hadis Ibnu Abbas bahwa andai semua manusia bersatu padu ingin mencelakakan kita, tidak mungkin bisa. Andai semua bersatu padu ingin menyelamatkan kita, juga tidak akan bisa, kecuali sesuatu yang memang sudah ditakdirkan. Sehingga kita tidak perlu sakit hati. Biarlah semua orang mengkhianati, biarlah semua orang tidak peduli. Kalau memang Allah menghendaki, pasti terjadi. Andai semua orang menolong, kalau memang tidak Allah kehendaki, tidak akan bisa terjadi. Sehingga dengan mengembalikan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, hati kita itu lapang. Dan bahkan kita menganggap bahwa setiap kejadian itu adalah cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadikan kita lebih bisa memandang, melihat semua dinamika kehidupan itu dari perspektif yang lebih positif, menguntungkan kita, bukan merugikan. Sehingga kita senantiasa beruntung mendapatkan, mendulang pahala dari semua keadaan yang terjadi. Taib, waktu sholat tiba sudah. Taib, karena waktu sholat sudah tiba, saya cukup sekian, dan insya Allah untuk pertanyaan semoga lain waktu ada kesempatan. Insya Allah, karena ini tema yang saya yakin sudah sering diulang. Namun saya hanya menata ulang, mengajarkan, menyampaikan strategi bagaimana memanfaatkan iman kepada takdir agar kita senantiasa bisa tersenyum, bisa bahagia, bisa lapang dada menghadapi segala kondisi, memiliki pola pikir yang positive thinking dan tidak menjadi negative thinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.